Jumpa lagi dengan Klavos Sukacita di hari ini. Kita sekalian akan dikuatkan oleh kebenaran firman. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Hua, syukur kami naikkan kepadamu. Kami percaya bahwa setiap kami di dalam setiap kehidupan kami, tuntunan Tuhan, kuasa Tuhan selalu ada menyertai kehidupan kami. Di saat ini kami bersama akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Apa yang hendak kami baca menjadi kekuatan hidup bagi kami. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu akan menuntun kami, memberkati kami, agar kebenaran firman Tuhan yang kami baca di hari ini, bahkan kebenaran firman yang diberitakan ini menjadi kekuatan bagi setiap pemirsa Klavos Sukacita yang mendengarkan. Kami semua diberkati oleh kuasa Roh Kudus-Mu, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi kesukaan bagi kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan di hari ini terdapat dalam Kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Saya akan membaca bagi kita sekalian. Keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu 3 hari Sabat berturut-turut. Ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas dan sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah. Dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota. Sambil berteriak katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan untuk kita. Pemirsa Klavos Sukacita yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema yang diberikan dalam kebenaran firman Tuhan di saat ini adalah kehidupan yang dipimpin Roh Kudus menghasilkan kebaikan. Ada istilah yang berkata begini, buah tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Istilah ini selalu digambarkan dan menggambarkan kehidupan seorang anak dan orang tua. Orang bilang kalau orang tua di dalam kehidupannya baik, maka sudah barang tentu ciri sikap anak itu akan mencerminkan orang tuanya. Karena didikan orang tua yang benar akan menghasilkan kebaikan di dalam diri anak-anaknya. Lalu bagaimana kehidupan yang di dalamnya dipimpin oleh Roh Kudus? Kehidupan macam apa yang dihasilkan? Kehidupan yang penuh dengan kebaikan. Kebaikan untuk siapa? Kebaikan kepada Allah dan sesama. Pemirsa Klavos Sukacita yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus itu nampak dalam kegigihan seorang Rasul Paulus dan Silas yang benar-benar menunjukkan bahwa Roh Allah ada pada mereka. Mereka menjadi orang yang tidak gentar sedikit pun. Mereka dengan berani dan terus bekerja mengabarkan Injil Kristus. Setelah mereka melewati satu wilayah di dataran Eropa, yaitu Filipi,
mereka masuk di dataran Eropa, kota yang kedua yaitu Tesalonika. Menjadi satu kebiasaan Rasul Paulus adalah ketika sampai di satu tempat, maka dia akan tinggal lama di situ dan akan mengabarkan Injil Kristus di sinagoge-sinagoge. Menurut kebenaran firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 17 ini, 3 sahabat Rasul Paulus dan Silas mengabarkan Injil Kristus tentang Mesias. 3 sahabat mereka bicara tentang Mesias yang sesungguhnya. Hal yang terlupakan oleh orang percaya di sinagoge. Dalam naskah perjanjian lama, orang sudah melupakan tentang Mesias itu. Oleh karena itu Rasul Paulus selama 3 sabat dia mengabarkan, bercerita tentang Mesias. Ayat yang ketiga dikatakan, bagaimana Mesias hidup. Ia harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Inilah Mesias, yaitu Yesus Kristus yang diberitakan oleh Rasul Paulus dan Silas. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pekerjaan Roh Kudus begitu hebat di dalam pemberitaan Rasul Paulus dan Silas. Itu terbukti dengan jelas bahwa beberapa orang percaya dan begitu banyak orang Yunani, serta ada wanita-wanita terkemuka yang menjadi percaya kepada Yesus. Oleh karena begitu banyak orang percaya kepada Yesus, hal ini menimbulkan iri hati. Hal ini menimbulkan ketidaksenangan dari beberapa orang Yahudi. Mereka mulai membuat satu kesepakatan, rencana untuk menghancurkan Rasul Paulus dan Silas. Hasutan-hasutan mereka sehingga terjadilah keributan yang mengharuskan Rasul Paulus dan Silas harus keluar dari Tesalonika. Tetapi sekali lagi, pemirsa Klavos sukacita, Allah menunjukkan keberpihakannya dengan pembelaan seorang yang percaya yaitu Yason. Orang ini dia menampung Paulus dan Silas. Dan mereka terlepas dari iri hati orang-orang Yahudi pada saat itu karena seorang Yason, orang yang percaya kepada Tuhan, membela mereka dengan gigih. Pemirsa Klavos sukacita yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah selalu menunjukkan keberpihakannya kepada umatnya. Allah selalu menunjukkan kebaikannya kepada manusia. Kita, saya dan Bapak Ibu Saudara yang memiliki label orang yang percaya kepadanya, sudah barang tentu setiap Bapak Ibu Saudara dan saya, kita akan mendapati ada begitu banyak hal yang harus terjadi di dalam kehidupan di sekeliling kita. Kehidupan saat ini bukanlah semakin baik, tetapi kehidupan di sekeliling kita saat ini semakin jahat. Persoalan begitu banyak dan banyak orang dipakai iblis untuk merusakkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tetapi terkadang pekerjaan Tuhan juga dihambat oleh pemimpin-pemimpin umat Tuhan itu sendiri. Banyak orang yang mengaku bahwa mereka umat Kristus, justru menentang pekerjaan-pekerjaan Kristus. Iblis memakai ego dan keserakahan mereka untuk membuat pekerjaan Tuhan terhambat. Ada banyak orang Kristen yang mengaku justru menentang pekerjaan Kristus. Hal ini juga boleh kita lihat bagaimana banyak orang saat ini meributkan soal status mereka di gereja. Soal berapa lama saya mengabdi untuk Tuhan. Soal berapa banyak saya menderita. Soal berapa banyak saya berkorban bagi Tuhan. Banyak orang saat ini gagal fokus, gagal paham tentang bagaimana
Seharusnya Roh Kudus yang Allah berikan itu dipergunakan dengan cara yang benar. Layaknya orang-orang Yahudi yang salah paham dan merasa tersaingi dalam jumlah umat. Roh Kudus yang ada pada kita haruslah menciptakan kebaikan bagi orang lain. Ada perubahan yang harus terjadi ketika Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Sehingga Roh Kudus mampu memimpin saya, Bapak Ibu Saudara, kita pemirsa Klavos Sukacita. Dengan cara yang benar kita mampu membagi dan memberi kebaikan bagi orang lain. Layaknya cara hidup jemaat yang pertama. Mereka saling mengasihi. Mereka bukan hidup untuk diri mereka sendiri, tetapi mereka hidup untuk memuliakan Tuhan. John Wesley pernah mengatakan dalam tulisannya, lakukanlah semua kebaikan yang Anda dapat lakukan dengan segala kemampuan Anda. Dengan semua cara yang Anda bisa di segala tempat, di segala dan di setiap orang. Setiap saat kepada semua orang selama Anda bisa. Ada kata yang mau saya bagikan kepada kita mengakhiri khotbah saya di saat ini. Dalam pimpinannya ada kebaikan. Demikian pemberitaan firman Tuhan untuk kita di saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kebenaran firman Tuhan ini mampu memberikan kepada kami kekuatan, mampu mengatur hidup kami. Roh Kudus memimpin kami untuk melakukan kebaikan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus memimpin kami untuk mampu melakukan kebaikan di mana kami pun ada, setiap waktu dan setiap saat. Biarlah kami hidup dipimpin oleh Roh Kudus, agar hidup yang kami hasilkan adalah hidup yang ada di dalam kebaikan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan kami berterima kasih bahwa karya keselamatan Allah itu terjadi di dalam kehidupan kami. Tuntun dan pimpinlah kami dalam setiap kehidupan kami dalam tuntunan Roh Kudus, agar segala apa yang kami lakukan dan kami kerjakan, melakukan apa yang baik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa dan syukur kami bagi setiap pemirsa Klavos Sukacita yang mendengarkan di saat ini. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati setiap pemirsa Klavos Sukacita. Tim Klavos Sukacita pun diberkati Tuhan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Semua kami diberkati oleh channel Klavos Sukacita ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.